Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya channel Jona Ansiati Bang Nugraha, yang dimana membahas tentang seputar kecemasan berlebih, kemudian asam lambung yang tinggi, GERD, sampai ke psikosomatis teman-teman, seperti itu. Nah, seperti biasa, di kesempatan hari pagi yang cerah ini saya menuju pesawahan lagi atau ladang ya teman-teman semua, ladang orang yang siap panen di sini teman-teman semua. Seperti biasa, dan untuk hari kemarin dan hari ke belakang sebelumnya saya berada di kampung saudara saya yang lumayan jaraknya 1 jam lebihan lah teman-teman. Seperti itu, untuk menghilangkan penat lah seperti itu, dan sekalian melakukan hobi menyenangkan teman-teman, supaya bagaimana caranya kita selalu bahagia setiap harinya teman-teman semua. Nah, baik, di kesempatan yang cerah dan bahagia ini teman-teman semua, sebelumnya saya berminta tolong untuk teman-teman semua untuk tekan tombol yang berwarna merah atau tekan tombol subscribe-nya teman-teman, karena yang namanya subscribe tidak memerlukan materi ataupun uang dan pembayaran kepada saya teman-teman. Namun jika banyak yang subscribe dan banyak orang yang menyukai video saya, dan saya berharap video saya bermanfaat, motivasi saya atau dukungan saya bermanfaat untuk kalian yang masih dalam banyak sensasi seperti itu. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Kemudian dan saya doakan semoga menjadi ladang ibadah, dan jika kalian masih merasakan sensasi ataupun yang masih dalam keadaan sakit, saya doakan untuk menjadi lebih pulih dan normal kembali teman-teman. Amin ya Allah ya robbal alamin, seperti itu. Nah, kemudian selain subscribe teman-teman, nyalakan tombol like-nya ya jika kalian suka dengan video saya, dan saya mudah-mudahan video saya kali ini lebih berkembang ya teman-teman, karena kalau misalkan sudah berkembang, saya akan lebih semangat lagi menemani kalian yang dalam masih ada sensasi 1001 sensasi, dan insya Allah dan mudah-mudahan video saya bermanfaat dan berguna untuk kalian semua teman-teman. Nah, kemudian jika ada pertanyaan seperti biasa, kalian isi di kolom komentar ya teman-teman, dan saya akan jawab sebisa dan mungkin sepengalaman saya teman-teman semua. Dan yang paling akhir, tonton videonya sampai akhir teman-teman, jangan di skip, jangan dijeda, dan siapa tahu mungkin ada bagian-bagian dari video saya yang terpenting di menit per menitnya teman-teman, dan bisa membantu kalian semua. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, baik teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya sedikit menemani ya, hanya sedikit menemani kalian, dan mungkin hanya memberikan arahan atau motivasi dukungan lah. Setidaknya saya menemani kalian yang masih dalam tahap-tahap pemulihan, maupun yang masih dalam bisa dikatakan di 50% ke bawah lah teman-teman, seperti itu. Nah, di pembahasan kali ini atau topik kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya menjauhi pencetus, menjauhi atau memotong pencetus, sebab dan akibatnya teman-teman yang mengakibatkan anxiety disorder, kumat-kumatan, kambuh-kambuhan, dan paling dominan di bagian yang terpenting ini teman-teman. Nah, di bagian terpenting mana teman-teman yang mungkin dapat mempengaruhi lebih cepat terhadap pemulihan atau kesembuhan kalian selama ini. Nah, menurut pandangan saya dan menurut pola pikir saya, dan menurut pengalaman saya sendiri, hal yang menjadi pencetusnya itu salah satunya yang dominan itu adalah di pola pikir kita ya, di pikiran kita. Yang pencetusnya itu bukan hanya pola makan saja yang menyebabkan ini semua bisa terjadi dalam anxiety disorder atau kecemasan berlebih hingga gangguan lambung. Nah, menurut pengalaman saya sendiri, bahwa pencetus yang number one itu ya pencetusnya ada di pola stres kita teman-teman ya.
Jadi kita kalau misalkan ada suatu permasalahan baik di rumah tangga maupun kerabat, kemudian teman, sahabat kita, atau misalkan saudara sekalian pun, misalkan saudara kandung atau apapun itu, ya otomatis itu sangat mempengaruhi untuk tahap pemulihan anxiety disorder atau kecemasan berlebih ini. Karena apa? Karena kita rentan terhadap suatu emosi, rentan terhadap suatu pikiran yang kecil pun menjadi lebih besar, dibesar-besarkan seperti itu. Nah, belajar dari pengalaman saya, belajar dari saya mengalami seperti anxiety disorder atau kecemasan berlebih ini, jika kalian mengalami atau pasangan yang mungkin orang terdekat ataupun keluarga yang tidak memahami dengan penyakit kita atau sensasi tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Kalau misalkan mereka tidak mengerti, sudah jangan terlalu dipaksa dan jangan terlalu untuk ingin dimengerti oleh mereka, teman-teman semua, seperti itu. Kita harus jauhi pencetusnya. Jika di dalam rumah tangga, pasangan, kalau misalkan ya saya juga tidak memungkiri ya, yang namanya kecemasan berlebih atau anxiety disorder ini kita sangat sulit sekali untuk beraktivitas, apalagi di awal-awal terkena, teman-teman, susah sekali untuk beraktivitas, apalagi untuk bekerja mencari nafkah, seperti itu teman-teman, susah sekali. Dan kebanyakan orang ya di situ sering terjadi problem, sering terjadi masalah dengan pasangannya itu sendiri, teman-teman semua. Nah, namun menyikapi hal tersebut, saya belajar dari pengalaman. Saya pun ingin lebih sembuh dan ingin lebih pulih dan cepat sehat, kembali normal dan kembali bekerja seperti biasa. Saya berpikir harus bagaimana jikalau misalkan kita selalu cekcok, misalkan kita selalu ada masalah dengan keluarga atau pasangan, ya kita berpikirnya sesuatu yang wajar lah. Setiap permasalahan pasti ada di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, teman-teman, pasti ada itu permasalahan. Namun kita lepas juga, kita harus berpikir kesehatan kita sendiri, seperti itu. Jadi bahwa kita itu harus sehat dan kita tidak boleh selalu ada pencetusnya, selalu ada masalah dan mengakibatkan kita emosi, dan emosi itu mengakibatkan asam lambung yang tinggi, dan asam lambung yang tinggi mengakibatkan banyak sensasi, teman-teman, seperti itu. Dan itu tidak baik sebenarnya. Kalau misalkan kita susah mengontrolnya di dalam emosinya, kita jauhi, seperti itu. Jikalau kita ada permasalahan di rumah, kita usahakan jauhi dulu dan kita pergi kemana saja, ke teman, atau misalkan kita melakukan hobi yang menyenangkan sehingga lupa akan sesuatu permasalahan yang ada di kita, seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus lupa sejenak, lupa sejenak dan diam sejenak, tidak usah harus dipikirkan, karena permasalahan setiap rumah tangga atau keluarga pasti ada suatu permasalahan, seperti itu, teman-teman. Jadi intinya kita harus menghindari dulu pencetusnya, kita harus menghindari dulu suatu masalah itu. Oh, ini bakalan jadi masalah ini jika misalkan dilayani gitu ya. Kan kebanyakan kalau misalkan, maaf, kebanyakan kalau misalkan cewek itu kan ngomongnya terlalu gitu ya, bawel lah, seperti itu. Nah, kita harus berusaha untuk mengalah dengan menjauh lah, sehingga kita lupa akan emosi itu gitu. Kita harus bisa mengontrolnya itu, karena kalau kita bisa mengontrol itu semua, kita akan sulit untuk pemulihan, seperti itu, sulit untuk cepat sembuhnya dari kecemasan yang berlebih. Karena sedikit-sedikit orang anxiety disorder kalau misalkan terkena atau kesinggung gitu, langsung naik emosi, kemudian wah kesananya amburadul dan ulu hati nggak nyaman dan banyak sensasi, seperti itu. Nah, itu jadi
kuncinya harus dijauhi dulu ya. Jika suatu pasangan atau misalkan apapun itu, kita harus diam sejenak, kemana dulu, misalkan melakukan hobi yang menyenangkan sih intinya seperti itu, dan supaya kita lupa dan bodo amat lah, yang penting saya senang, dan yang penting saya sehat, yang penting nggak ada sensasi, yang penting seperti itu. Tidak boleh memikirkan suatu permasalahan yang mungkin kecil bisa lebih besar-besarin lah seperti itu teman-teman. Jadi selalu positif seperti itu teman-teman, dan jangan lupa ya, sekali lagi seperti biasa saya menyampaikan, percuma pola-pola yang lain, pola makan dijaga jika pola pikir kita yang selalu tidak bisa dikontrol, apa-apa selalu marah, apa-apa selalu marah. Jadi usahakan untuk menghindari pencetusnya teman-teman semua. Nah seperti itu, dan mungkin video kali ini saya tidak lama-lama teman-teman semua. Aduh, udah panas ini di pesawahan ini ya teman-teman. Nah jadi kunci utamanya teman-teman semua, jadi harus menghindari pencetusnya. Itu sih nomor satu menurut saya, tapi tidak tahu menurut pandangan atau mentor-mentor yang lain ya, karena saya bukan mentor, saya hanya orang yang mengalami atau pengalaman di anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Karena yang dominan kita kumat-kumatan itu hanya di pola stres kita, yang pertama memikirkan penyakit, memikirkan sensasi, dan memikirkan ngerasa nggak nyaman di tubuh kita, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya suka kumat-kumatan, itu yang keduanya di pola pikir yang tidak bisa mengontrol. Dikala ada suatu permasalahan kecil dibesar-besarin, tidak bisa menghindar dari pencetusnya. Untuk sementara emang tidak baik menghindar dari suatu masalah, tapi itu juga harus berpikir ulang, berpikir 2 kali gitu, bahwa kita tuh sedang kena ansi gitu. Jadi kita tuh harus menghindar sementara lah, dikasih jeda seperti itu teman-teman, menghilangkan penat, mendinginkan pikiran teman-teman seperti itu. Itu sih yang mungkin dominan, itu yang menjadi pencetus selalu asam lambung yang tinggi dan serasa was-was dan tidak nyaman di bagian ulu hati ya, seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu ya, percuma pola makan dijaga tetapi pola pikir yang selalu stres tidak bisa kita kontrol, otomatis itu semua akan kambuh-kambuhan, dan percuma kita menjalankan pola-pola yang lain. Jadi utamanya yang pertama itu benar salah satu pembimbing saya bahwa lakukan hobi yang menyenangkan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan setelah melakukan hobi yang menyenangkan, pola makan itu harus tetap dijaga teman-teman, seperti itu. Nah mungkin video kali ini sudah 12 menit ya teman-teman, dan saya ulangi, jangan lupa untuk tetap selalu di subscribe seperti itu, karena subscribe tidak merugikan kalian ya, subscribe itu. Dan mudah-mudahan yang sudah subscribe, terima kasih sekali atas dukungannya melalui channel Jona Anxiety Bang Nugraha, dan mudah-mudahan channel saya tetap berkembang teman-teman, meskipun ya namanya berkembang kan dari nol dulu, tidak mungkin langsung ke atas seperti itu. Dan kalau misalkan sudah berkembang ya saya syukur, alhamdulillah, berarti banyak orang yang mendukung saya dan mendukung bahwa anxiety disorder ini tidak berbahaya dan yakin bisa sembuh teman-teman semua. Nah baik teman-teman semua, jangan lupa sekali lagi untuk di subscribe ya teman-teman, dan terima kasih banyak doa terbaik untuk kalian dari saya. Jikalau masih ada banyak sensasi teman-teman yang masih di bawah, cepatlah naik dan jalankan pola-polanya, termasuk hobi yang menyenangkan. Kemudian yang sudah di tengah, usahakan jangan turun lagi ke bawah, lebih giat lagi untuk ke atas, dan tingkatkan pola yang sudah dijalankan sehingga kalian bisa mencapai yang di atas atau menghilangkan sensasi seperti itu. Dan yang di atas jangan sampai ngedrop ke bawah, usahakan tetap bertahan di pola-pola yang membuat kalian sembuh. Ini tetap bertahan dan dijalankan pola-pola yang membuat kalian merasa selalu nyaman dan bahagia dan sensasi hilang. Itu jangan sampai ngedrop teman-teman. Jadi usahakan selalu di atas, dan doa terbaik saya selalu tetap sehat dan yakin kalian sehat dan kuat teman-teman. Nah seperti itu mungkin hanya video kali ini saya sampaikan, dan saya berharap banyak-banyak di subscribe teman-teman. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Saya doakan semoga menjadi ladang ibadah untuk kalian semua dan selalu dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sehat jiwa, rohani, jasmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.